Legenda asal-usul harta karun Kerajaan Majapahit. Di zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar dan megah di tanah Jawa yang dikenal sebagai Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tidak hanya kuat dalam militer dan politik, tetapi juga kaya raya. Emas, perak, permata, dan barang-barang berharga lainnya memenuhi istana dan seluruh penjuru negeri. Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, di mana wilayah Nusantara berhasil disatukan di bawah Panji Majapahit. Namun, seperti halnya kehidupan, kejayaan itu tidak abadi. Setelah kematian Hayam Wuruk, kerajaan mulai goyah. Perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan, disertai dengan perang saudara yang disebut Perang Paregrek, perlahan-lahan melemahkan fondasi kerajaan. Di tengah keruntuhan ini, tersebarlah kabar bahwa kekayaan Majapahit yang tak ternilai telah disembunyikan oleh para penguasa dan bangsawan Majapahit sebelum kerajaan benar-benar jatuh. Kisah penyembunyian harta karun menurut legenda, pada malam sebelum serangan besar dari kerajaan musuh, seorang bangsawan Majapahit bernama Arya Damar, yang dikenal sebagai penjaga kekayaan kerajaan, mendapat perintah rahasia dari Raja Majapahit saat itu. Raja tersebut, dengan hati yang penuh kecemasan, memanggil Arya Damar ke istana. "Majapahit sudah diambang kehancuran," ucap sang raja dengan suara berat. "Aku tak tahu apakah kita bisa mempertahankan kekuasaan, tetapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh membiarkan kekayaan Majapahit jatuh ke tangan musuh." Raja kemudian memerintahkan Arya Damar untuk mengumpulkan harta kerajaan dan menyembunyikannya di tempat-tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh segelintir orang terpercaya. Arya Damar, yang setia dan bijaksana, segera mengatur segalanya dengan sangat hati-hati. Bersama beberapa prajurit pilihan dan ahli mistik kerajaan, mereka memindahkan emas, perak, dan permata kerajaan ke beberapa lokasi rahasia. Legenda mengatakan bahwa harta tersebut disembunyikan di 3 tempat utama. 1. Gua di Gunung Lawu, salah satu gunung yang diyakini memiliki energi mistis yang sangat kuat. Arya Damar bersama dengan para biksu menyimpan sebagian besar emas kerajaan di sebuah gua yang tersembunyi di lereng gunung tersebut. Untuk memastikan harta ini tidak ditemukan, pintu masuk gua tersebut ditutup dengan sihir dan hanya bisa dibuka dengan mantra tertentu yang telah dilupakan oleh generasi berikutnya. 2. Dasar Sungai Berantas. Sungai ini mengalir sepanjang wilayah Majapahit dan memiliki arus yang deras. Menurut cerita, Arya Damar memerintahkan harta berupa perhiasan dan permata untuk dilemparkan ke dasar sungai, di tempat di mana arus paling deras dan sulit dijangkau. Para penyelam kerajaan yang terampil mengikat perhiasan tersebut dengan rantai besi besar dan mengaitkannya ke batu besar di dasar sungai. Mitosnya, sungai ini dijaga oleh makhluk gaib yang disebut siluman naga, yang akan menelan siapa saja yang mencoba mengambil harta tersebut tanpa restu. Penjaga gaib dan kutukan harta karun selain disembunyikan secara fisik, harta karun tersebut dilindungi oleh makhluk-makhluk gaib yang memiliki ikatan dengan kerajaan. Arya Damar, yang juga seorang ahli kebatinan, memanggil makhluk halus untuk menjaga kekayaan Majapahit. Ada yang mengatakan bahwa para penjaga ini adalah roh prajurit Majapahit yang gugur dalam perang, sementara yang lain percaya bahwa mereka adalah jin atau dewa yang dipanggil melalui ritual mistik kuno. Satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang pelayan istana yang secara tidak sengaja mendengar percakapan rahasia antara Arya Damar dan raja. Tertarik pada kekayaan yang luar biasa itu, pelayan tersebut mencoba mencari salah satu lokasi harta karun setelah keruntuhan Majapahit. Namun, ketika ia mendekati gua di Gunung Lawu, ia diserang oleh bayangan hitam besar yang kemudian menghilangkan dirinya tanpa bekas. Sejak saat itu,
Warga setempat percaya bahwa harta karun Majapahit tak akan bisa ditemukan tanpa restu dari para penjaga gaib. Pencarian harta karun setelah Majapahit runtuh. Setelah Majapahit benar-benar runtuh, banyak orang yang mencoba mencari harta karun legendaris ini. Cerita tentang kekayaan Majapahit tersebar ke berbagai penjuru Nusantara, menarik perhatian para petualang, bangsawan, bahkan penjajah Belanda yang mendengar kabar ini di kemudian hari. Namun, pencarian harta karun tidak pernah berhasil. Beberapa orang yang mencoba menemukannya hilang secara misterius di Gunung Lawu. Ada juga yang tenggelam di Sungai Brantas, seolah-olah dihisap oleh arus yang sangat kuat. Mereka yang mencoba membuka ruang bawah tanah di Candi Trowulan jatuh sakit dan menderita nasib buruk. Akhir cerita, warisan tak terlihat. Pada akhirnya, legenda harta karun Majapahit menjadi lebih dari sekadar kisah tentang emas dan permata. Bagi masyarakat Jawa, cerita ini adalah simbol kebesaran dan kejayaan masa lalu yang hilang, tetapi juga peringatan tentang keserakahan dan bahaya mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Di desa-desa sekitar bekas wilayah Majapahit, hingga hari ini, masih ada yang percaya bahwa suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, harta karun tersebut akan ditemukan oleh orang yang pantas. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi untuk membangkitkan kembali kejayaan Nusantara, seperti yang pernah terjadi di bawah Panji Majapahit. Cerita tentang pencarian ini berlanjut dari generasi ke generasi, menjadi legenda hidup yang diwarnai dengan kisah-kisah tragis, keserakahan, dan misteri yang tak terpecahkan. Harta karun Majapahit seakan terkutuk, tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Sebagian masyarakat percaya bahwa hanya keturunan asli Majapahit atau orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual tinggi yang bisa menemukan kekayaan tersebut tanpa mengalami bencana. Dan begitulah, legenda harta karun kerajaan Majapahit tetap menjadi misteri yang tersembunyi dalam sejarah. Tak ada yang tahu pasti di mana letaknya. Namun jejak kejayaan Majapahit selalu menginspirasi. Terima kasih telah menonton film pendek ini. Semoga kisah ini menambah wawasan dan menghidupkan kembali kejayaan masa lalu.